Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan terus rasanya pusing sendiri kayak baca bahasa planet lain? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba melakukan general check-up ke sebuah perusahaan seolah-olah Anda lagi dibimbing langsung sama seorang mentor. Dan studi kasus kita hari ini adalah Inti Bangun Sejahtera atau IBST. Pertanyaan besarnya kan ini. Jawabannya? Oh, tentu saja bisa. Laporan keuangan itu bukan sekedar tumpukan angka yang bikin ngantuk. Anggap aja ini semacam rekam medis perusahaan. Di situ ada ceritanya, tentang kekuatannya, kelemahannya, bahkan potensinya ke depan. Tugas kita cuma satu, belajar cara membacanya. Oke, langkah pertama. Sama kayak dokter yang baik, sebelum kita bedah angkanya, kita harus kenalan dulu dong sama pasiennya. Siapa sih sebenarnya perusahaan di balik kode saham IBST ini? Ini ibarat KTP-nya ya. Nama lengkapnya PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, kodenya di bursa itu IBST. Mereka ini pemain di sektor infrastruktur, lebih spesifiknya lagi di telekomunikasi nirkabel. Jadi, apa sih kerjaan mereka sehari-hari? Simpelnya, mereka membangun dan menyewakan menara telekomunikasi. Iya, menara-menara BTS itu. Jadi setiap kali kita pakai ponsel, ada kemungkinan sinyalnya itu mancar dari salah satu menara milik perusahaan seperti IBST. Ini penting buat kita tahu, karena artinya bisnis mereka itu nyata. Asetnya kelihatan, bukan bisnis gaib. Nah, sekarang kita mulai pemeriksaan yang sesungguhnya. Diagnosis pertama, kita cek denyut nadinya alias profitabilitas. Ini pertanyaan paling dasar, paling fundamental. Perusahaan ini sebenarnya lagi cetak duit atau malah bakar duit? Yuk kita intip laporan laba ruginya. Oke, kita mulai dari paling atas, dari pendapatannya. Di tahun 2025, mereka berhasil dapat omset hampir 872 miliar rupiah. Angkanya sih nggak lompat jauh dari tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting, stabil, nggak turun. Ini fondasi yang bagus untuk kita mulai analisis. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Coba deh perhatikan beban pokok penjualannya. Di 2024 angkanya hampir 500 miliar, tapi lihat di 2025, anjlok jadi cuma 243 miliar. Ini namanya efisiensi tingkat dewa. Mereka berhasil pangkas biaya operasional lebih dari setengahnya. Inilah game changernya. Terus, apa dampaknya? Ini dia, dengan pendapatan yang stabil tapi biaya dipangkas habis-habisan, laba kotor mereka langsung meroket, naik lebih dari 72%. Dari yang tadinya 364 miliar, jadi 628 miliar. Ini nunjukin manajemennya kerja cerdas banget. Dan ini dia puncaknya. Mari kita lihat dampaknya buat kita sebagai investor. Di tahun 2024, perusahaan ini masih rugi 1.300-an rupiah per lembar saham. Setahun kemudian, jreng, mereka berbalik jadi untung 305 rupiah per lembar saham. Ini bukan sekedar perbaikan teman-teman, ini adalah kisah comeback yang fantastis. Denyut nadinya kuat banget. Oke, diagnosis pertama lolos dengan nilai A+. Sekarang kita lanjut ke diagnosis kedua, menilai kekuatan intinya, yaitu posisi keuangan. Seberapa kokoh sih fondasi perusahaan ini buat hadapi badai di masa depan? Untuk tahu itu, kita perlu buka kitab neraca keuangannya. Sebelum lanjut, ada satu istilah penting nih, ekuitas. Jangan pusing dulu, gampangnya gini deh, bayangin ini harta bersih Anda pribadi. Semua aset yang Anda punya dikurangin sama semua utang Anda. Nah, di perusahaan konsepnya sama persis. Makin besar ekuitasnya, ya makin sehat fondasinya. Coba lihat deh kue keuangannya IBSST ini. Porsi yang biru itu modal sendiri atau ekuitas. Kelihatan kan? Jauh lebih besar daripada porsi utangnya. Nah, ini sinyal positif pertama yang sangat jelas, bahkan sebelum kita lihat angkanya. Biar makin mantap, yuk kita cek angkanya. Total utangnya sekitar 1,3 triliun. Sementara itu, total modal alias ekuitasnya hampir 2,6 triliun. Jadi poin pentingnya apa? Modal mereka hampir 2 kali lipat lebih besar dari total utang mereka. Ini artinya, perusahaan ini berdiri di atas fondasi yang terbuat dari beton, sangat-sangat kokoh. Kita sampai di diagnosis terakhir, dan ini mungkin yang paling penting. Menganalisis aliran darah perusahaan, yaitu arus kas. Ada pepatah legendaris di dunia investasi, laba itu bisa jadi cuma opini, tapi uang kas, itu fakta. Laporan ini menunjukkan pergerakan duit beneran, nggak bisa dibohongin. Biar gampang, laporan arus kas ini cuma dibagi jadi 3 bagian. Pertama, operasi. Ini duit yang didapat dari bisnis utama mereka. Kedua, investasi. Ini duit yang dipakai buat beli aset baru, kayak nambak menara. Ketiga, pendanaan. Ini duit yang berhubungan sama utang atau suntikan modal dari investor. Simpel kan? Dan inilah gambaran arus kasnya IBST. Fokus ke bar yang pertama.
Dari aktivitas operasi, mereka menghasilkan kas masuk positif yang gede banget, lebih dari 1,1 triliun rupiah. Terus uangnya kemana? Sebagian dipakai buat investasi, makanya angkanya minus 115 miliar. Ini adalah pola arus kas dari perusahaan yang sangat sehat dan lagi bertumbuh. Jadi, cerita arus kasnya sangat jelas dan positif. Mesin bisnis utamanya IBST ini lancar jaya, nyetak duit tunai banyak banget. Uang tunai itu nggak didiamkan, tapi langsung diputar lagi buat investasi. Entah itu buat bangun menara baru atau akuisisi aset, yang jelas tujuannya buat pertumbuhan di masa depan. Ini siklus yang sempurna. Oke, kita sudah selesaikan 3 diagnosis utama. Sekarang waktunya sang mentor atau dokternya untuk kasih putusan akhir. Jadi, apa kesimpulan dari hasil check up kita ke IBST ini? Hasilnya sangat jelas dan meyakinkan. Profitabilitas centang hijau, mereka berhasil turnaround dari rugi jadi untung besar. Pondasi keuangan, centang hijau, super kuat dengan modal hampir 2 kali lipat utang. Arus kas, centang hijau, mesin bisnisnya ini adalah mesin cetak uang. Kesimpulannya, IBST menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang sangat baik dan perbaikan yang signifikan. Jadi, inilah pelajaran paling penting yang bisa kita ambil. Setiap angka di laporan keuangan ini tuh saling nyambung, dan mereka menceritakan sebuah kisah yang utuh. Angka tidak pernah berbohong. Tugas kita sebagai investor yang cerdas adalah meluangkan waktu untuk belajar membaca dan memahami kisah yang mereka sampaikan. Nah, sekarang Anda sudah lihat kan gimana cara melakukan pemeriksaan kesehatan dasar ke sebuah perusahaan. Kerangka berpikirnya sudah Anda pegang. Ingat, ini baru langkah awal. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya, tapi siapa? Perusahaan apa yang akan jadi target analisis Anda selanjutnya?